Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oji Muhroji, guru SMK Negeri 1 Tepas Selatan dan tempat PPL SMK Negeri 1 Tepas Selatan, Kabupaten Simelu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum ini kita absen dulu. Yang nggak hadir hari ini siapa aja? Ali. Ya. Izin. Terus apa lagi? Alif aja. Oke. Makasih ya. Nah, jadi untuk materi hari ini ya, ini tentang masalah estimasi biaya konstruksi. Nah, jadi Bapak mau kembali ya sebelum kita masuk di pembelajaran ini. Jadi apa itu estimasi? Ada yang tahu? Estimasi. Nah, menghitung tentang apa ini estimasi? Rencana, terus apa lagi? Nah, coba diingat-ingat estimasi biaya konstruksi. Jangan lupa ya. Estimasi biaya konstruksi. Berarti kalau ini berarti dia tentang perhitungan bahan ataupun tentang perencanaan sebuah bangunan, ya kan? Dari perhitungan dari awal sampai perhitungan akhir. Apa yang disebut dengan perhitungan yang akhir? Pernah ini enggak? Pekerjaan apa? Kira-kira ada yang tahu? Pekerjaan akhir. Selain bahasa pekerjaan akhir? Oke. Nah, berarti masih ingat ya? Berarti dia namanya pekerjaan finishing. Kalau pekerjaan awal itu apa aja yang dikerjakan? Pekerjaan awal. Kira-kira ada yang tahu? Itu pembahan. Terus apa lagi? Pekerjaan awal. Ya. Nah, berarti kalau pekerjaan awal itu
disebut dengan pekerjaan persiapan. Nah, nanti kalian kalau mau di proyek-proyek ataupun jadi mandor ya kan, kalian nih generasi-generasi jadi ini nanti pengawas mandor ya kan, sasarannya ke situ ya. Jadi itu item-item pekerjaannya di konstruksi bangunan ya. Yang pertama itu namanya pekerjaan apa tadi? Yang awal persiapan ya kan. Pekerjaan persiapan itu apa aja? Pertama kita membuat bangunan itu apa aja yang dikerjakan dulu kira-kira? Nah, salah satunya galian fondasi. Nah, koplang. Betul. Sebelum koplang apa lagi? Ada lagi? Nah, ya. Berarti yang pertama kali itu namanya pembersihan lahan atau pembersihan lokasi. Apa yang disebut dengan pembersihan lokasi itu? Berarti lokasi yang mau dibuat bangunan. Seberapa luas? Itu tergantung nanti bangunannya yang mau dibuat. Kayak gitu ya. Terus bangunnya itu yang dibersihkan misal lahannya 10x10 ya kan nggak mungkin yang dibersihkan itu 10x10. Pasti kalau dia tanahnya lebar kan mungkin dia 15x15 mungkin dibersihkannya, supaya nanti pekerjaannya nggak terganggu ya kan. Kecuali tanahnya pas-pasan, cuma punya tanah nih sebidang ini misalkan, mau dibuat rumah ukuran pas-pasan batas tanah, ya mungkin bisa lah kita ini kan. Tapi secara teknisnya kita bekerja itu agak kesulitan ya. Kenapa? Nggak leluasa kita bekerja ya kan, karena mungkin terhalang, apalagi udah sebelahnya ada dinding rumah lagi ya. Kita mau membuat koplang aja udah agak susah kita menarik kayu ataupun benang. Nah, seperti itu ya. Itu namanya pekerjaan pembersihan atau pembersihan lokasi bangunan. Yang kedua tadi apa? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ke batu kosong. Ya, ini. Setelah batu kosong apa kita lanjut? Yang ini detail fondasi. Ini ya. Enggak nampak ya tulisannya. Ini volume ya, luas penampang untuk pekerjaan slope. Ini slope-nya. Berarti slope itu panjang kali lebar ya. Ataupun kalau dia ini berarti tebal ya, panjang kali tebal, lebar kali tebalnya. Nanti kalikan panjang keseluruhan tadi berapa? 40,5 kan panjang fondasinya. Berarti panjang fondasi itu yang ada slope-nya juga ya, slope. Nah, tinggal kita inikan aja volume slope-nya berapa, ukurannya ya. Ukurannya berarti kalau 15x15 berarti ke meter. Kalau senti kan 15x15 cm. Ke meter berarti 0,15 apa 0,015? 0,15 ya. Berarti 0,15 kali 0,15. Berapa 15 kali 15? 15 kali 15?
Kelihatan ya, kita besarkan. Ya, nah ini ya, berarti volumenya ini ya, udah ada nampak kan, jelas kan? Untuk pasangan batu kali, ya. Udah paham Alif? Lip, untuk perhitungannya Lip, kira-kira Lip? Kalau nggak paham tanya aja, ya. Elwa, paham Elwa? Udah paham? Ya. Ready? Paham? Kalau Yang mana? Ini. yang Ini kan volume pasangan batu kali ya. Batu kali tadi kan dia, ini kan luas penampang. Berarti luasnya berapa? Penampang fondasi itu kan? Berarti kita naikkan dulu ke gambar fondasi. Gambar fondasi. Gambar fondasi berarti nah ini kan luas ini. Tadi luas galian fondasinya kan? Ya. Tadi menghitung untuk luas. Nah, yang ini ya, yang ini. Berarti urutan pasir dulu kan, urutan pasir ini lebarnya di sini ditotalkan 10 tambah 10 85 berarti 100 105. Berarti lebar ini ya tadi ya. Dari sudut sini ke sini itu 105 lebar. Ya, berarti dia nguruk pasirnya otomatis kan sampai sudut sini kan. Nah, ketebalannya di sini berapa? Untuk pasir nih 0,05 berarti 5 cm. Ya, senti jadikan ke meter berarti 0,05. Ini satuannya ke meter ya. Tapi kalau digambar ini satuannya senti. Tapi udah menghitung volume ya, menghitung rencana anggaran biaya itu udah satuannya dirubah. Satuannya ke meter. Berarti diingat aja, kalau 5 cm konversikan ke meter berarti 0,05. Ya kan? Kalau yang ini ya kan? Ini kan 105. Dijadikan ke meter berarti 1,05. Berarti 1 meter 5 cm. Ya kan? Kalau di sini kan masih satuannya cm, berarti 105 cm. Kalau satuan ke meter berarti 1,05. Itu berarti udah satuannya ke meter. Nih. Tinggal dikalikan kan panjang kali lebar rumusnya. Panjang kali lebar berarti panjangnya 105 ya, atau lebar ataupun tebalnya ini urutan pasirnya ya 5 cm jadikan ke meter jadi 0,005. Maka ini hasilnya. Ini dikalikan dulu baru dikalikan dengan panjang keseluruhan galian. Galiannya kan ini 40,5. Jadi diurut dulu pasti fondasinya itu yang ada galiannya. Ya. Itu 40,5. Nah, yang kedua untuk pasangan batu kosong, ya. Batu kosong ini memang dia nggak ada semennya. Ya. Kosong aja kita susun sepanjang ada galian fondasi, disusun. Ya. Itu rata-rata tinggi batunya itu dari pasir itu 20 cm ini. Jadikan ke meter berarti 0,02. Berarti tinggal kita kalikan 100,05 dikali 0,2. Maka ini hasilnya ya, dikalikan lagi dengan panjang galiannya ini. Panjang galiannya kan 40,5 tadi.
panjang galian fondasi. Ya, ini berarti untuk pekerjaan stampingnya ini 8,505 meter kubik. Jadi dibutuhkan untuk batu kosongnya itu 8 kubik sekian. 8,5 berarti 8 kubik setengah lah kurang lebih. Ini untuk batunya, untuk pekerjaan pasangan batu kosong. Nanti yang nominal ini ya ataupun kubikannya ini nanti dikonversikan lagi kita kalikan ke harga. Harganya per kubik berapa batu kali ataupun batu gunung. Nah, kalau di sini berapa kira-kira satu kubiknya? Tahu Redi, satu kubik di sini berapa? Batu. Batu ini batu disebutnya itu batu bata, berarti dia batu. Kalau bata itu disebutnya bata ya. Ya bahasa lapangannya itu batu ya. Bapak ini batunya ya, batu 1 kubik. Umpamanya kalau di sini per dam, 1 dam berapa harganya? 1 dam batu. 350. Nah, tinggal nanti dalam bagi aja 1 L300 itu kira-kira ada berapa kubik. Tinggal dibagi nanti. Kalau dia umpamanya 1 L300 itu harganya umpamanya 350. Berarti dikalikan nih volume mana pasir tadi ini. Volume pasirnya 2 kubik nih. Ya, 2 kubik. Volume pasirnya. Ya, volume pasirnya tinggal ke harga dia. Makanya menghitung volume itu tujuannya untuk mencari harganya. Makanya dia tahu itu bangunan itu dari 0 ya. Kalau 0 itu berarti dari pembersihan. Ya udah dihitung tuh harganya kan. Pekerjaan persiapan itu udah dihitung harga sampai pekerjaan terakhir. Pekerjaan terakhir itu apa bahasanya? Pekerjaan finishing. Nah, sampai pekerjaan finishing. Maka dia muncul harganya. Kok harganya sekian buat rumah umpamanya ukurannya tadi berapa? 10 kali 15 misalkan. Sekian 100 juta. Berdasarkan dari sini kita hitungannya nih. Enggak kita terka-terka itu. Oh, bangunan ini harganya segini. Ya, tapi harus disesuaikan ready. Harga batu di sini berapa? Jangan ngambil harga batu daerah Banda Aceh, jelas beda di harganya. Lebih murah Banda Aceh mungkin dari sini, ya ataupun kebalikannya, material-materialnya ada yang murah, ada yang lebih mahal dari daerah lain, itu ya. Nah ini, ya contoh pasir tadi, tinggal dikalikan aja berarti ini 2 kubik dikalikan umpamanya 1 L300 itu, ya kan? 1 L300 itu mungkin sekitar 2 kubikan tuh, 2 kubik setengah, kan itu. Tahu cara menghitung kubikannya? L300 itu, L300 itu panjang baknya berapa? Pokoknya taruhlah 2 meter 20 panjang bak. Lebar baknya berapa? Pokoknya 150, berarti panjang kali lebar. Berapa lebarnya? Panjang kali lebar berarti 220 dikali 150. Setelah itu dikalikan tinggi. Tinggi pasir itu di bak itu berapa? Nah, ukur nasi ready itu. Makanya tahu nanti volumenya sekian. Kayak gitu ya cara mengecek. Kalau kerja di proyek yang bagian logistik, kayak gitu kerjaannya. Itu pasir ukur dulu lebar ininya berapa, misalnya lebar damnya berapa, ya. Dam truknya itu tinggi pasirnya berapa. Timbunan sama kayak gitu. Ya, kalau timbunan itu kan yang bergunung ya kan, ambil titik pas ujung gunungnya, diukur ke lantai baknya. Datar kan, kalau datar berarti hitungannya rata. Panjang kali lebar berarti kalikan tinggi. Kayak gitu dia cari volumenya. Itu tinggal dikalikan ininya ya, volumenya ke harga per kubiknya. Kalau umpamanya dia 1 L300 itu dia
2,5 kubik. Ini contoh ya, misalkan kan, nanti dipastikan iseng-iseng aja si Reddy berapa kira-kira 1 L300 itu kubikasinya ya. Ini 2,5, berarti tinggal dikalikan volume ini, jadi nanti muncul harganya muncul. Nah, nanti harganya itu diinikan lagi, ditotal-totalkan semua, makanya dia muncul bangunan itu ya, memerlukan dana sekian ya. Ini berdasarkan ini. Oke, sampai di sini paham ya, Eri? Alif paham gitu? Ini dasar nih, dasar untuk kalian menghitung kalau mau buat rumah, hitung aja sendiri ya. Buat rumah ataupun ada ikut-ikut proyek ya kan. Nah, ikut proyek suruh ngitung-ngitung volume. Kalau orang-orang yang pengawas lapangan proyek itu, ini dasarnya harus tahu volume, kita menghitung volume. Perharinya habis berapa orang itu mengerjakan perharinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 2 menyimpulkan ya. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan tentang estimasi biaya konstruksi. Dalam perencanaan fotonya dalam perencanaan pembangunan tersebut, kita harus menghitungkan total biaya dalam perencanaan bangunan tersebut. ya. Dan pada hal tersebut, kita harus menentukan target waktu dalam pekerjaan tersebut. Oke, sudah selesai. Ya, itu. Kelompok 2, silakan maju. Tapi sekalian aja pakai itu. Putra. Nah, itu aja sekalian nih. Kita cari Itu apa saat semua kelompoknya berani. Oke, kelompok 1 silakan. Dan kesimpulannya. Sudah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari estimasi anggaran biaya adalah perhitungan biaya yang diperlukan menyelesaikan suatu proyek. Kedua, estimasi biaya dapat yang besar. Estimasi biaya dampak yang besar pada kesuksesan suatu proyek, di mana jika tidak dalam pekerjaan, estimasi dapat menimbulkan dampak negatif. Tiga, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun rencana anggaran biaya. A. Perhitungan volume galian dan timbunan tanah. B. Perhitungan kerja alat berat. D. Perhitungan kualitas pekerja. D. Perhitungan jam dan kerja alat. E. Perhitungan koefisien alat dan koefisien pekerja, kemudian material dan jumlah. F. Penghitungan harga sewa alat. G. Oke ya, jadi ini kesimpulannya ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ya kita sudahi ya. Bapak simpulkan berarti ini kesimpulannya.
kesimpulannya berarti untuk perhitungan volume pekerjaan ya sini ya, volume pekerjaan ya diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan ya material bahan berdasarkan luasan bangunan. Nah, ini tujuannya ya. Berarti berapa besar ya? Ini ya kesimpulannya, perhitungan volume pada pekerjaan konstruksi diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan material bahan berdasarkan luasan bangunannya. Berarti berpatokan luas bangunannya. Yang Bapak kasih contoh ini contohnya ya, nggak berpatokan bahwa yang Bapak kasih ini segini bangunannya, enggak. Di sini kan disebutkan ya berdasarkan luasan bangunan. Berarti nggak permanen itu ukurannya yang Bapak kasih contoh itu. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar lagi. Ya, halo ya. Itu ya. Ini jadi perhitungan volume merupakan sebagian kecil dari pekerjaan rencana anggaran biaya ya. Yang telah kita mengetahuinya ya, rencana anggaran biaya itu salah satunya ya ini jumlahnya berapa, volume satuannya berapa ya. Untuk menghitungnya ini volume diingat nih kan ada kubikasi, berarti meter kubik ataupun meter pangkat 3 ya. Namanya volume itu adalah isi. Kalau luas kan yang dihitung cuma 2 sisi aja. Kalau yang udah volume itu dihitungnya 3 sisi ya, panjang kali lebar kali isinya. Ini isi. Nah, maka untuk menyusun rencana anggaran biaya ya, pagunya ataupun peraturan anggarannya ini ditentukan ya, yang dipakai adalah harga dari BPS, Badan Statistik ya, Badan Pusat Statistik. Harganya itu berdasarkan dari sana. Statistik itu kan memang dia mengeluarkan harga-harga per tahunnya. Kayak gitu ya, statistik ataupun di kantor-kantor PU itu sudah ada pagunya, sudah ada aturannya yang harus dipakai bahan ya, harga bahannya. Jadi ada juga itu ada bahan harga semelu. Ya, kalau untuk menghitung daerah semelu berarti harganya harga semelu. Kalau menghitung harga Medan berarti harga Medan. Kayak gitu dia. Ya. Nah, jadi ini ya kesimpulannya, berarti perhitungan volume itu untuk mengetahui ya seberapa besar ya kan kebutuhan material dan bahan ya berdasarkan luasan bangunan. Itu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Sudah cukup ya? Oke, kalau udah cukup kita sudahi ya. Jadi itu yang udah Bapak simpulkan ya, lebih dan kurang mohon maaf ya. Penyampaian ya. Jadi sebelum kita tutup ya, seperti biasa berdoa dulu. Ketua kelas ataupun yang mewakili Freddy dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
perhatiannya ya. Terima kasih juga ya sudah menyimak ya apa yang Bapak katakan materinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih juga ya sudah menyimak ya apa yang Bapak katakan materinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu belajar ya. Oke ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum